Lestari dengan NIM 2206849. Saya Anissa Mukaroma dengan NIM 2205534. Saya Suji Nur Kasana dengan NIM 2203285. Dan saya Dwi Melani dengan NIM 2201204. Saya Hanafika Pratiwi dengan NIM 2203274. Dan saya Olevita Syifa dengan NIM 2205282. Inovasi kurikulum dan pembelajaran. 1. Hakikat, unsur, dan ciri inovasi pendidikan. A. Hakikat dan batasan inovasi. Inovasi adalah perubahan ke arah yang baru, sedangkan difusi adalah proses penyerapan sesuatu yang baru dengan menekankan pada aspek filterisasi. Yang B itu ada inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan pada dasarnya merupakan suatu perubahan ataupun pemikiran cemerlang di bidang pendidikan yang bercirikan hal baru atau berupa praktik-praktik pendidikan tertentu untuk memecahkan persoalan pendidikan yang timbul dan memperbaiki keadaan pendidikan. Yang C itu ada difusi inovasi pendidikan. Difusi inovasi dimaknai sebagai penyebarluasan dari gagasan inovasi tersebut melalui suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan saluran tertentu dalam suatu rentang waktu tertentu di antara anggota sistem sosial masyarakat. Yang D itu ada ciri inovasi pendidikan. Roger 1983 mengemukakan 4 ciri penting dari inovasi pendidikan, yaitu 1. Ada esensi inovasi itu sendiri, dan yang kedua itu ada saluran komunikasi, yang ketiga ada waktu dan proses penerimaan, yang dan keempat ada sistem sosial. Selanjutnya yang kedua ada adopsi dan pelaksanaan inovasi pendidikan. Poin A, tahapan pelaksanaan inovasi. Yang pertama, tahap pengetahuan atau knowledge. Kedua, tahap rujukan atau persuasion. Ketiga, tahap pengambilan keputusan atau decision making. Keempat, tahap implementasi atau implementation. Kelima, ada tahap konfirmasi atau confirmation. Selanjutnya poin B, peran agen perubahan. Agen perubahan atau agent of change merupakan individu yang bisa mempengaruhi pengambilan inovasi klien ke arah yang diharapkan para agen perubahan. Selanjutnya poin C, percepatan adopsi inovasi. Karakter inovasi yang sangat mempengaruhi derajat adopsi tersebut sangat bergantung pada 1. Adanya keuntungan relatif. Artinya sampai sejauh mana suatu inovasi yang diperkenalkan memberi manfaat dan keuntungan bagi perorangan atau masyarakat yang mengadopsinya. 2. Memiliki kekompakan dan kesepahaman. Artinya sampai sejauh mana suatu inovasi bisa berjalan dan kompak dengan sistem nilai yang ada atau sejalan dengan pengalaman masa lalu masyarakat yang akan mengadopsinya. Ketiga, memiliki derajat kompleksitas. Artinya sampai sejauh mana kompleksitas, kesukaran, dan kerumitan suatu produk inovasi dirasakan oleh masyarakat. Keempat, dapat dicobakan. Artinya sampai sejauh mana suatu inovasi dapat diuji cobakan keandalan dan manfaatnya. Kelima, dapat diamati, yaitu sampai sejauh mana suatu hasil inovasi dapat diamati. Poin D, penemuan kembali atau reinvention. Reinvention adalah perubahan atau penemuan kembali setelah melalui proses modifikasi. Di dalam kontribusi inovasi ini ada 5 kelompok yang dapat diperhatikan. Yang pertama ada para perintis. Nah, mereka ini tergolong proaktif seperti mengeksplorasi ide baru yang relevan dan aktif memperkenalkan metode baru ke dalam lingkungan sosialnya. Nah, yang kedua ada adapter awal, yaitu orang-orang yang cepat mengikuti kelompok inovator. Nah, mereka ini kelompok rasional yang telah melihat beberapa perubahan nih ke arah yang lebih baik. Nah,
Yang ketiga itu ada kelompok mayoritas awal. Nah, kelompok ini nih yang ingin meniru cara baru ketika inovasi itu benar-benar berhasil, dan mereka ini tidak mau mengambil resiko serta cenderung mengadopsi secara massal. Jadi kayak mengadopsi secara banyak. Nah, yang keempat itu ada kelompok mayoritas akhir. Nah, kelompok massal yang umumnya ragu-ragu ini terhadap pengetahuan baru. Jadi mereka tuh cenderung skeptis walaupun akhirnya mereka mau menerima inovasi tersebut pada periode akhir. Nah, yang terakhir ada adopter akhir. Nah, kelompok ini termasuk tradisional dalam berpikirnya serta cenderung menolak. Nah, mereka ini sering mengadakan perlawanan ketika ada inovasi yang ditawarkan. Yang keempat, beberapa hasil inovasi kurikulum. Perubahan-perubahan dan pergantian-pergantian kurikulum sejak tahun 60-an hingga tahun 2007 yang lalu telah banyak dirasakan. Perubahan ini merupakan hasil berpikir dan merupakan produktivitas bagaimana inovasi dalam penyesuaian kurikulum yang selalu dituntut oleh masyarakat dapat dilakukan. Terlepas dari bagaimana kurikulum ini dilakukan, maka pada pembahasan kurikulum ini bahwa inovasi kurikulum akan disajikan dalam bentuk contoh-contoh kurikulum yang termasuk ke dalam the new and adoptive of curriculum. Artinya, deskripsi berikut akan diseiringkan filosofinya inovasi, yaitu menganalisis dan memunculkan sesuatu yang baru. Alasan kenapa perubahan atau inovasinya adalah hasil evaluasi kurikulum. Berikut adalah beberapa hasil inovasi, yaitu 1. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua ada KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga ada kurikulum 2007. Yang keempat ada board based kurikulum. Yang kelima ada kurikulum sistem ganda. Dan yang terakhir itu ada kurikulum muatan lokal. Selanjutnya itu ada hasil inovasi dalam bidang pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran brain-based learning. Jadi, aspek yang ditelaah dari inovasi ini yaitu aspek keunggulan otak manusia yang diasumsikan memiliki dukungan kuat terhadap gejala-gejala psikologis yang selama ini terlihat dari bentuk dan performa siswa ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Lalu, yang kedua itu model pembelajaran LCBT. Jadi, LCBT itu singkatan dari Lateral Computer Based Tutorial. Jadi LCBT ini pada dasarnya menerapkan prinsip model latihan dan tutorial dengan melalui penerapan berpikir lateral atau loncatan berpikir yang didukung kemampuan visual dalam memahami informasi pembelajaran dari layar komputer. Yang ketiga itu ada model pembelajaran iCare. Menurut Pastor N pada tahun 2000, model pembelajaran iCare pada pelajaran TIK ini diadopsi dari sistem pembelajaran iCare yang pernah dikembangkan oleh Department of Educational Technology di San Diego State University, Amerika Serikat. Sesuai dengan namanya, yaitu iCare, pembelajaran ini merupakan singkatan dari 5 kata. Yang pertama itu ada introduction atau pengenalan. Pada tahap pengenalan ini, guru memperkenalkan konten pelajaran kepada siswa dan menjelaskan tujuan dan hasil pelajaran. Yang kedua itu connect atau menghubungkan. Jadi, pada tahap ini, guru menghubungkan materi pelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh para siswa. Yang ketiga itu apply atau menerapkan dan mempraktikkan. Jadi, pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Yang keempat itu reflect atau merefleksikan. Jadi, pada tahap ini, siswa merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan mengevaluasi pemahaman mereka terhadap pelajaran. Dan yang kelima itu extend atau memperluas dan evaluasi. Jadi, pada tahap ini, siswa diberikan sumber daya tambahan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pelajaran. Selanjutnya yaitu syarat dan langkah melakukan inovasi. Dalam melakukan inovasi ada beberapa tahapan. Yang pertama tahap pengetahuan, yaitu di mana individu atau kelompok membuka diri terhadap adanya suatu inovasi. Nah, yang kedua tahap rujukan, yaitu manakala individu atau kelompok mulai membentuk sikap menyenangi atau bahkan tidak menyenangi inovasi. Selanjutnya, tahap pengembalian keputusan, yaitu tahap di mana seseorang atau kelompok melakukan aktivitas yang mengarah kepada keputusan untuk menerima atau menolak inovasi. Selanjutnya, tahap implementasi,
yaitu ketika seseorang atau kelompok menerapkan atau menggunakan inovasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada tahap konfirmasi, yaitu tahap di mana seseorang atau kelompok mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang dilakukannya. Nah, kelima langkah ini dalam implementasinya dapat dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kondisi awal mana yang lebih cepat muncul ke permukaan.